Kalian kenal mereka? Tidak. Itu dia akrobatnya. Iya benar. Rombongan itu yang diminta dan Di alun-alun Kaku Temenggungan, pertunjukan menegangkan tengah berlangsung. Sang Ambarwati, jelita bak bidadari, menunjukkan keahlian luar biasa melawan seorang guru bela diri ternama dari Tiongkok. Warga berdesakan menyaksikan, terpukau oleh gerakan indah nan mematikan. Dari kejauhan, Nyi Birah memandang tajam, meneliti setiap gerak Ambarwati yang diyakininya adalah anak arwah Dewi Tantri. Di sudut lain, Pudak Sari dengan teliti memperhatikan jalannya pertunjukan, bersiap untuk menyampaikan semua yang dilihatnya kepada Nyi Ratu Brangah. kalian tetap di sini. Aku mau dengar apa yang mereka bicarakan. Tidak, tidak, tidak. Dengar baik-baik Meripat Sewu. Aku tidak mau mendengar dan tidak mau tahu dengan apa yang terjadi antara Wingit dengan Ratu Gedeng Permoni. Itu urusan mereka. Hamba mengerti, Nyi Ratu. Dan perlu kamu ketahui, untuk sementara waktu, aku tidak mau mendengar kabar tentang Seto Satrio. Hamba juga mengerti, Nyi Ratu. Jadi kamu tahu laporan apa yang aku inginkan? Hamba tahu, Nyi Ratu. Apa? Tentang Katumenggungan dan tentang Bayu Samudro, Nyi Ratu. Bagus. Sekarang kamu laporkan apa yang kamu ketahui tentang Katumenggungan dan Bayu Samudro. Mohon ampun, Nyi Ratu. Mohon ampuni hamba, Nyi Ratu. Sampai saat ini, hamba belum bisa menemukan Katumenggungan, Nyi Ratu. Untuk apa kamu aku beri nama Meripat Sewu kalau kenyataannya matamu... Kamu tidak bisa melihat apa yang seharusnya kamu lihat. Mohon ampuni hamba, Nyi Ratu. Ampuni hamba, Nyi Ratu. Pudak Sari. Iya, Nyi Ratu. Bagaimana telik sandimu? Oleh Gawe? Sudah dapat hasil? Dari kelompok Telik Sandi, sama gagalnya dengan Meripat Sewu. Mereka juga belum berhasil menembus Katumenggungan. Kenapa jadi begini? Tapi Ni Sardulo punya laporan penting, Nyi Ratu. Benar, Sardulo? Benar, Nyi Ratu. Coba laporkan apa yang kamu lihat. Ada rombongan akrobat Cina yang akan mengadakan pertunjukan di Katumenggungan, Nyi Ratu. Apa hubungannya rombongan akrobat dengan laporan yang aku inginkan? Kalau Nyi Ratu mengizinkan, saya bisa ikut menyelinap masuk ke Katumenggungan bersama rombongan akrobat itu, Nyi Ratu. Bagus. Bagus, Sardulo. Begitu, percayakan tugas padamu. Masuk dan menyelinaplah kamu bersama rombongan akrobat itu. Sementara itu, di tempat lain, Ratu Brangah sedang berbincang dengan anak buahnya tentang Bayu Samudera. Percakapan terhenti saat Pudak Sari tiba bersama pasukannya, membawa kabar penting dari Kaku Temenggungan. Dengan suara berbisik,
Ia melaporkan kejadian-kejadian yang ia saksikan selama pertunjukan berlangsung. Julboga begitu baik pada Nini. Mau melepas Nini dari Ratu Branga dan memberitahu kalau Bagus Torodipo ada di Laut Kidul. Itulah yang saya tidak tahu. Saya sendiri juga tidak tahu kenapa tiba-tiba Ki Bajulboga menjadi sebaik itu. Roro Denok bisa membuka rahasia mustika mata buaya kalau Cundomanik terus mendesak. Siapapun kalian, hai buaya di sekitar sungai, bunuh Cundomanik. Bunuh Cundomanik atas namaku. Nini kenal dengan mereka. Sepertinya mereka suruhan Ki Bajulboga. Maju! Biar saya hadapi. Kami, tinggalkan mereka. Lepaskan aku. Jangan salah paham, Nini. Kami ditugaskan untuk membawa Nini ke Laut Kidul. Lepaskan aku. Kebaikan Bajulboga tidak tulus. Dia jelas memantau Nini. Kenapa Nini bilang begitu? Bajulboga tidak akan pernah tahu ketemu di sini kalau dia tidak tahu Nini. Apa yang diberikan Ki Bajulboga pada Nini? Apa yang Ki Bajulboga berikan pada saya? Iya, Tapi nanti dulu. Nanti dulu. Siapa Nini sebenarnya? Haruskah saya menjawab semua pertanyaan ini? ingat Nini, aku sudah cukup mengenalmu. Jadi, tidak ada salahnya kalau Nini jujur mengatakan pegangan atau bekal apa yang Ki Bajulboga berikan padamu. Tapi... Tanpa Nini katakan, Nini tidak akan pernah bisa masuk ke Keraton Kidul. Dan Nini tidak akan pernah bisa bertemu dengan Bagus Torodipo. Kalau begitu yang ada di hadapan saya ini siapa? Saya Cundomani, Senopati Laut Kidul. Di tempat Ki Bajulboga, Nyai Brangah, putri kesayangannya, datang memberi nasihat. Situasi semakin rumit, dan bersama mereka merancang rencana licik untuk mencapai ambisi terpendam mereka. Jadi, Ki Bajulboga memberikan apa kepada Nini? Mustika mata buaya? Mustika mata buaya? Iya, Senopati. Itu Cundomanik. Mau kemana, Romo? Cundomanik menantangku. Lalu, Romo menerima tantangan Cundomani. Mau mengejarnya? Apa boleh buat? Tidak, Romo. Saya tidak setuju. Kenapa? Menerima tantangan Cundomani. Membarkan perang dengan Ratu Kidul, Romo. Tidak. Kini belum saatnya untuk kita berperang, Romo. Mohon urungkan niat Romo. Tapi bagaimana dengan mustika mata buaya yang ada pada mata pendekar itu? Romo kan bisa mencabutnya dari jarak jauh. Kenapa tidak Romo lakukan? Lalu apa artinya aku pinjamkan mustika mata buaya itu kalau akhirnya harus kucabut lagi? Bagaimana kita bisa melihat keadaan Laut Kidul kalau Roro Deno tidak memakai mustika itu? Cabut, Romo. Atau
atau Ratu Kidul yang akan mencabut dan membuangnya ke perut paus? Ya, kamu benar, Branga. Aku harus cabut kembali mustika mata buaya itu. Celaka, Branga. Kenapa, Romo? Aku hanya bisa mencabut kembali mustika itu kalau aku tahu persis di mana Roro Denok berada. Di mana kamu, Denok? Bangun! Bangunlah kamu dari pingsanmu agar aku bisa melihat di mana kamu berada. Aku tidak bisa apa-apa, Branga. Aku tidak tahu di mana Roro Denok berada. Kalau begitu, biar Sardulo dan Pudaksari yang mencari Roro Denok. Dan mereka yang akan merebut Roro Denok dari tangan Cundomanik, Romo. Pudaksari, Sardulo? Iya, Nyi Ratu. Jangan takut. Cari dan kejar Roro Denok. Lalu rebut Roro Denok dari tangan Cundomanik sebelum mereka sampai Laut Kidul. Baik, Nyi Ratu. Apa tidak akan terjadi perang besar kalau dua senopatimu yang berangkat? Tidak, Romo. Selama mereka tidak memasuki Laut. Kembali ke Kaku Temenggungan, Raden Bayu Samudro berlatih dengan penuh semangat. Dari kejauhan, Yudo Turunggo mengamati, takjub dengan perkembangan yang dicapai Bayu. Usai latihan, Yudo berbincang dengan Ayu Sekarsari tentang Taji Saketi dan kekacauan yang mulai merambah Kaku Temenggungan. Di tengah percakapan, Nyi Birah datang dengan wajah serius, mengajak Ayu Sekarsari untuk menyaksikan sesuatu yang dianggapnya amat penting. Lanjutkan latihan, Raden. Sepertinya ada yang datang. Kakang Bayu, kenapa Kakang harus berlatih di sini? Kenapa tidak di tempat latihan saja? Tempat ini lebih luas dan lebih tenang, Kakang Yudo Turunggo. Takut dikira pamer kekuatan? Dan saya memang tidak bermaksud pamer kekuatan. Atau sengaja menjauh agar Raden Ayu Sekarsari tidak datang mengganggu latihan Kang Bayu? Oh, tidak. Bukan karena itu. Dan saya tidak merasa terganggu kalau Raden Ayu Sekarsari meninjau ke tempat latihan. Benar apa yang Kakang katakan itu? Iya, benar. Kalau begitu, apa salahnya kalau kita kembali berlatih ke arena latihan? Dan bertemu Raden Ayu Sekarsari dan menjawab semua pertanyaan yang belum terjawab. Di sisi lain, di tempat latihan pasukan Gisikan, Pangeran Seto Satrio bangga melihat kemajuan pasukannya. Kebanggaannya ikut dirasakan oleh ibundanya, yang tersenyum bangga melihat semangat juang mereka. Sang Mata Sito, pelatih yang tangguh, mengangguk puas melihat hasil jerih payahnya mulai terwujud. Saya anak juragan Soco dari Randu Alas. Dan saya bukan siapa-siapa. Saya bukan dari golongan darah biru atau ningrat. Akan selalu itu yang saya jawab. Akan selalu itu, Kakang Yudo Turunggo. Kalau benar Bayu Samudro bukan siapa-siapa, dan benar anak desa, anak juragan Soco, berarti ia adalah pemuda terpilih yang sengaja dikirim ke Katumenggungan untuk ikut membangun kembali Katumenggungan yang kehilangan pegangan ini, Yudo Turunggo. Kasinggian Dawu, saya juga melihat sosok Kakang Bayu Samudro. Seperti yang Raden Ayu sebutkan. Jadi tidak ada salahnya kan
kalau Bayu Samudro aku berikan jabatan. Itu bisa saja. Tapi walaupun bagaimana, tidak ada salahnya kalau Raden Ayu mau bersabar sebentar. Bersabar sebentar bagaimana? Kakang Bayu Samudro yang agak menutup masa lalunya, ini yang harus diuji sekali lagi. Harus diuji sekali lagi apanya? Kesetiaannya pada Katemenggungan. Ternyata kau benar-benar... Memang benar, Kakang Bayu Samudro berhasil meredam kekacauan. Tapi, apakah itu sudah cukup? Adi Yudo Turonggo iri. Kalau Bayu Samudro aku angkat menjadi kepala keamanan. Raden Ayu, menjadi kepala keamanan dan Senopati Katemenggungan adalah jabatan yang sangat terhormat dan lebih dari cukup yang saya terima. Jadi, tidak ada rasa iri dalam diri saya untuk Kakang Bayu Samudro. Semoga yang Adi Yudo Turonggo katakan itu benar. Hati, pikiran, dan mulut saya mengucapkan kata yang sama, Raden Ayu. Terima kasih. Dan berdasar itu pula aku akan turuti nasihatmu. Aku akan memberikan Bayu Samudro jabatan setelah kesetiaannya pada Katemenggungan benar-benar teruji. Itu lebih bijaksana. Terima kasih Yudo Turonggo atas tukar pikiran kita hari ini. Kembalilah ke tempat latihan. Aku akan menyusulmu nanti. Pamit mundur. Dan Ayu, mandi sorenya sudah siap. Tapi aku mau ke tempat latihan dulu, Nyi. Dan Ayu, mau ke tempat latihan. Kalau sudah bebersih dan ganti baju, pasti akan lebih baik kan? Harumnya pasti akan menyebar ke seluruh arena latihan. Kok Nyi Bira bilang begitu? Kalau harumnya sampai duluan, Din Bayunya pasti akan langsung menoleh. Ah, Nyi Bira ngawur. Tidak apa, Den Ayu. Den Bayu kan ganteng. Hus. Besarkan hatimu, Raden. Kita masih punya harapan. Iya, saya yakin. Saya yakin kita akan memenangkan pertandingan. Saya harus menang dari Kanda Sombo ataupun Bayu Samudro. Bagus, Raden. Tekad dan semangat itulah yang harus tetap membara di dalam dadamu. Kita harus menang. Kita harus menang walaupun tanpa pertolongan Ratu Beranga maupun Ratu Gedeng Permoni. Kita harus berjuang, Raden. Harus. Iya, Ibu. Restu Ibulah kekuatan Nanda untuk memenangkan pertandingan ini. Saya harus menang. Saya akan menjadi Tumenggung, bukan Kanda Sombo ataupun Bayu Samudro. Kamu maju, lakukan seperti apa yang kulakukan. Cepat lakukan.
Di sisi lain, di tempat latihan pasukan Gisikan, Pangeran Seto Satrio bangga melihat kemajuan pasukannya. Kebanggaannya ikut dirasakan oleh ibundanya, yang tersenyum bangga melihat semangat juang mereka. Sang Mata Sito, pelatih yang tangguh, mengangguk puas melihat hasil jerih payahnya mulai terwujud. Tapi Kanjeng Ratu, begini Kanjeng Ratu. Cukup Koco Benggolo, mundur kamu. Sendiko Dawu Kanjeng Ratu, pamit mundur. Tapak Dento, bagaimana dengan Laut Lor? Ada perkembangan yang bisa kamu sampaikan kepadaku? Laut Lor Tata Tentu. Sementara itu, di kediaman Nyi Roro Kidul, ia menerima kabar bahwa Ratu Kidul merasa resah dengan perkembangan Ayu Sekarsari. Namun, perhatiannya lebih tertuju pada Nyi Gendeng Permoni, yang gelisah karena ramalan buruk yang ia lihat melalui kaca Benggolo. Kekhawatiran ini membangkitkan kewaspadaan Ratu Kidul, membuatnya semakin hati-hati memantau setiap pergerakan yang terjadi. Ini hamba Kanjeng Ratu. Hamba Koco Benggolo terpaksa menyela bicara. Ada apa Koco Benggolo? Katakan apa? Nyi Ratu Gendeng Permoni Kanjeng Ratu. Ada apa dengan Ratu Gedeng Permoni? Sumber-sumber Kanjeng Ratu. Itu sudah menjadi kebiasaannya. Tapi kali ini berlebihan Kanjeng Ratu. Perlihatkan. Sendiko Dawu Kanjeng Ratu. Dengar, sekali lagi aku katakan pada kalian, kemenangan apa lagi yang telah dicapai oleh Gedeng Permoni, Ratu Setrogodomayit sesembahan kalian. Ratu Kidul boleh bangga karena mampu membuat Bayu Samudro sebagai jago sakti mandraguna. Ratu Kidul juga boleh tepuk dada karena Bayu Samudro yang tan tedas tapak paluning gendewo. Tapi apa arti itu semua? Kalau Bayu Samudro yang sakti mandraguna jatuh ke dalam pelukan ibunya, dia akan hancur, Nyi Ratu. Bayu Samudro akan hancur. Bayu Samudro akan hancur bersama aib yang dibuatnya.